Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik ya. Hari ini kita akan membahas pertumbuhan dan peluruhan eksponensial. Ini merupakan jenis dari eksponensial atau bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pertumbuhan, yang kedua adalah peluruhan. Kita ingat kembali definisi dari fungsi eksponen. Sebuah fungsi eksponen dinyatakan dengan fx sama dengan n dikalikan a pangkat x, di mana a-nya adalah bilangan pokok, a itu tidak boleh 1, a harus lebih besar dari 0. Sedangkan n adalah bilangan real tak 0. X itu sembarang bilangan real. Ini secara definisi dari fungsi eksponen. Fungsi eksponen ini dibagi menjadi Jangan lupa ya, fungsi eksponen ini dibagi menjadi dua, yaitu pertumbuhan eksponensial dan peluruhan eksponensial. Mengapa terjadi seperti itu? Karena tergantung dari nilai a-nya, tergantung dari nilai bilangan pokoknya. Hal ini dikarenakan perbedaan nilai pada bilangan pokok. Yang pertama disebut dengan fungsi pertumbuhan eksponensial karena nilai bilangan pokoknya atau a lebih besar dari 1. Sedangkan yang kedua, peluruhan eksponensial itu ketika nilai a-nya di antara 0 dan 1, atau 0 lebih kecil dari a lebih kecil dari 1. Untuk memahami lebih lanjut tentang pembagian dua fungsi eksponen, yang pertama adalah pertumbuhan eksponen. Kita bahas terlebih dahulu, yaitu fungsi pertumbuhan eksponen dituliskan dengan fx sama dengan a pangkat x, di mana di sini nilai a-nya harus lebih besar 1. Maka disebut dengan fungsi pertumbuhan. Artinya nanti kurvanya akan naik ke atas, seperti itu ya. Secara definisi, fungsi pertumbuhan eksponen disebut juga fungsi eksponen yang menggambarkan pertumbuhan yang signifikan dari waktu ke waktu. Jadi kita lihat nanti kurvanya akan naik ke atas. Semakin waktunya semakin lama akan mempunyai nilai fungsi yang besar. Contoh pertumbuhan eksponen itu pada pertumbuhan virus atau bakteri. Oke, kita ke aplikasi nomor 1 ya. Seorang peneliti mengambil potongan inang yang sudah terinfeksi bakteri dan mengamatinya selama 4 jam pertama. Pada inang tersebut terdapat 30 bakteri. Setelah diamati, bakteri tersebut membelah menjadi 2 setiap 20 menit. Pertanyaannya adalah A. Modelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. B. Gambarkan grafik pertumbuhan bakteri tersebut. C. Pada jam ke-5 berapa banyak bakteri baru yang tumbuh. Oke, kita harus mencermati di sini bakterinya terinfeksi bakteri itu selama 4 jam ya. Pada inang itu nanti awalnya itu 30 bakteri. Setelah 30 selama 20 menit akan membelah menjadi 2. Yang A. Memodelkan fungsi pertumbuhan bakteri pada setiap fase. Kita misalkan terlebih dahulu X adalah fase pertumbuhan bakteri setiap 20 menit yang akan membelah 2. Oke, X-nya itu kita bisa membuat sebuah tabel. Di sini tabel terdiri dari baris pertama berupa fase atau X-nya, terus yang baris kedua adalah menit ke banyaknya bakteri Fx dan model atau fungsi Fx-nya. Pada baris pertama, yaitu fase, kita jabarkan dari fase 0, fase belum mulai dihitung, awal kondisi awal. Fase 1, berarti fase 1 itu menit yang ke setelah 20 menit. Terus fase 2 setelah 40 menit, fase 3 setelah 60 menit, fase 4 setelah 80, dan fase 5 setelah 100. Kita modelkan sampai 5 dulu ya. Di fase pertama atau kondisi awal, kita ketahui bakteri awalnya adalah 30. Ketika sudah 20 menit, maka bakterinya akan membelah menjadi 2. Artinya bakterinya menjadi 2 dikalikan 30 ya.
2 kali 30 hasilnya 60, seperti itu ya. Terus di fase yang kedua atau 40 menit pertamanya itu akan membelah juga dari fase 20, dia akan 60. Dari 60 bakteri ini akan membelah 2 lagi, berarti 60 kali 2 hasilnya adalah 120. Di menit yang ke-60 ke atas atau fase yang ketiga, kita ketahui awalnya adalah 120. Kalau membelah menjadi 2, ya 2 dikalikan 120 hasilnya 240. Fase keempat pun sama, awalnya 240 membelah menjadi 2 dikalikan 2 menjadi 480. Berikutnya fase yang kelima pun sama, 480 membelah menjadi 2 menjadi 960. Oke, ini gambaran sampai fase 5 ya. Anda bisa melanjutkan sampai fase yang diinginkan. Dari banyaknya bakteri yang ada setelah membelah dari setiap 20 menit tersebut, kita bisa memodelkan. Ternyata dari bilangan-bilangan yang terbentuk itu membentuk suatu pola yang sama, di mana 30 itu bisa kita tuliskan 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 kan 1 ya, ini nilainya 1. Kalikan 30. 60 itu 2 kali 30 atau 2 pangkat 1 dikalikan 30. Sedangkan 120 itu merupakan 2 dikalikan 2 dikalikan 30. Artinya 2 pangkat 2 kalikan 30. 240 itu merupakan 2 kalikan 2 kalikan 2 kalikan 30. Mengapa seperti ini? Ya karena ini ya, 240 kan 2 kali 140, 120 sendiri 2 kali 60, 60 sendiri 2 kali 30. Jadinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 30. Hasilnya 2 pangkat 3 kalikan 30. Untuk fase yang keempat kita juga bisa menyatakan ternyata dalam bentuk bilangan 2 semua, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 30 hingga 4. Ada 4 duanya, yaitu 2 pangkat 4. Untuk fase yang kelima sama. Ternyata kalau kita hubungkan antara fase dengan modelnya itu nanti bentuknya sama ya. Kalau fase 0 berarti pangkat dari 2 0. Fase 1 pangkat dari 2-nya 1. Fase 2 pangkat dari 2-nya 2. Fase 3 sama pangkatnya 3. Fase 4 pangkatnya 4 juga. Fase 5 pangkatnya juga 5. Dari sini kita bisa mengeneralisasikan bahwa ketika ada fungsi fx, ya nantinya 2 kalikan pangkatnya x, di mana x-nya ini adalah fasenya. Nah, kalau fn gimana? Fn kalau ada n fase, ya sama dengan 2 pangkat n dikalikan 30, ya gitu maksudnya. Oke, modelnya sudah. Kalau sudah modelnya, berikutnya kita menggambar grafik fungsinya. Tadi sudah kita ketahui ya, untuk nilainya yaitu fx-nya 0, x-nya 0, maaf, 1, 2, 3, 4, 5, sedangkan fx-nya adalah 30, 60, 120, 240, 480, 960. Jadi untuk menggambar fungsi eksponen kita perlu bantuan titik bantu. Nah, ini titik bantunya. Berarti pasangannya 0 dipasangkan dengan 30, 1 dipasangkan dengan 60, 2 pasangan dengan 120, 3 pasangan dengan 250, 4 pasangan dengan 180, 5 kali dipasangkan dengan 960, baru kita hubungkan dengan garis lengkung gitu kan. Nah, kalau sudah dihubungkan kita bisa menentukan kurvanya. Anda tentukan titik-titiknya 0 pada 30 nih sini ya. Terus 1 di mana 1 sini ya. 1 dengan 60. Terus 2 dengan 120. 3, 4, 5. Nah, di situ tinggal kita masukkan, dimasukkan 4, 5. Nanti tinggal dihubungkan dengan garis lengkung, maka akan terbentuk seperti ini. Ini skalanya besar ya, Anda bisa membuat dalam skala yang lebih detail lagi. Untuk yang C, pada jam kelima, nah, jam kelima terjadi pada fase ke berapa kalau jam kelima? Kalau selama fasenya itu kan berjalan 20 menitan,
Kalau 1 jam berapa? 1 jam itu kan ada 3 fase kan, 20, 40 dan 60. Kalau 5 jam berarti ada berapa fase? 15. Jadi ketika kita mencari jam ke 5, bakteri yang ada itu membelah berapa? Ya berarti kita mencari fase yang ke-15 ya. Fase yang ke-15. Sehingga banyak bakterinya itu 2 pangkat X dikalikan 30. Nah, jadi fx-nya ini x-nya ganti dengan 15. 2 pangkat 15 kali 30. 2 pangkat 15 32.768 dikalikan dengan 30. Hasilnya adalah 983.040. Untuk lebih dalam lagi kita ke contoh yang kedua ya. Seorang peneliti mengamati bakteri yang membelah menjadi N bakteri setiap jam. Hasilnya, jumlah bakteri pada 4 jam pertama adalah 9.000 bakteri. 2 jam kemudian, jumlah bakteri sudah mencapai 56.000 bakteri. Berapakah jumlah bakteri setelah 12 jam? Setelah 12 jam bagaimana? Ini membelah ya. Kita ingat, misalkan B itu adalah banyaknya bakteri pada waktu T-nya 0 atau pada saat awalnya itu berapa? B ya, B. Jika A adalah banyaknya bakteri pembelahan setiap jam, maka untuk T sama dengan 0, maka bakterinya berapa? Ya B. Tadi berarti bakteri awalnya itu B ya. Untuk T1 bagaimana? T1 ya banyak bakteri. Ketika ada A banyaknya bakteri pembelahan setiap jam ya A kalikan B, A pangkat 1 kalikan B. Kalau untuk T-nya bagaimana? T-nya ya juga A pangkat 2 kalikan B. Untuk T3 sama A pangkat 3 kalikan B. Untuk T4 ya sama A pangkat 4 dikalikan B. Maka ketika jumlah bakteri pada 4 jam pertama adalah 9.000, kita bisa menotasikan pada waktu T-nya 4 yaitu banyaknya bakteri adalah A pangkat 4 kali B. Nilainya berapa? Di situ sudah diketahui di soal nilainya. Bakterinya itu jumlahnya 9.000. Oke. Untuk pada jam yang ketiga, pada jam yang ketiga bakterinya berapa? Kalau pada jam, ini bukan jam ketiga ya. Berarti jumlah bakteri pada 2 jam ya, bukan 3 jam. 2 jam kemudian, ini awalnya 4 jam, terus 2 jam berikutnya berapa? Berarti 6 kan ya. 2 jam berikutnya kan jadinya 6. Jadi pada T6. Lalu kalau pada T6 berapa? Apa? Ya A pangkat 6 kalikan B sama dengan 56.000. Dari bakteri yang sudah kita ketahui di jam keempat dan jam ke-6, maka kita bisa membandingkan antara bakteri jam keempat dan jam ke-6. Jam keempat itu A pangkat 6 kalikan B, bakteri awal sama dengan 56.000. Sedangkan pada jam keempat yaitu A pangkat 4 dikalikan B sama dengan 9.000. Dari situ kita bisa menyederhanakan ya, B-nya dibagi dengan B kan 1 ya. B bagi B 1, sehingga A pangkat 6 dibagi A pangkat 4 sama dengan 56.000 dibagi 9.000. Oke, kalau seperti itu kita bisa menentukan A pangkat 6 dibagi A pangkat 4. Dulu di sifat eksponen ketika dibagi pangkatnya dikurangi 6 dikurangi 4 hasilnya 256. Ini untuk nolnya kan bisa dicoret kan ya, berarti 56 dibagi 9 ya, bagi 9 hasilnya adalah 4 ya. Sehingga kita peroleh A nya itu nilainya akar 4 yaitu 2. Ketika pembelahannya berarti dia membelah bakterinya menjadi 2 ya, sehingga bakteri awalnya bisa kita cari dari salah satu persamaan, yaitu bakteri di jam keempat maupun jam ke-6. Kita ambil yang jam keempat, yaitu A pangkat 4 dikalikan B, yaitu bakteri awalnya sama dengan 9.000. Untuk pembelahannya ternyata 2 ya, berarti 2 pangkat 4 dikalikan B sama dengan 9.000. 2 pangkat 4 16, 16 B sama dengan 9.000, maka diperoleh B nya adalah 562,5 bakteri. Jadi pada saat awalnya itu ada 56
562 setengah bakteri awalnya itu. Lalu bagaimana pada 12 jam, setelah 12 jam berarti T-nya kan 12, maka banyaknya bakteri ya apangkat 12 dikalikan V, di mana 2 pangkat 12 itu nilainya 4096 dikalikan dengan V atau bakteri awalnya diperoleh hasilnya adalah 2.304.000 bakteri, bukan rupiah ya. Jangan lupa subscribe dan tidak. Jangan lupa subscribe dan tidak. Oke, kita lanjutkan jenis eksponen yang kedua, yaitu peluruan. Peluruan ini tadi bedanya adalah di nilai bilangan pokok pada fungsi eksponen, yaitu bilangan pokoknya di antara 0 sampai 1. Fungsi peluruan eksponen adalah fungsi eksponen yang menggambarkan penurunan secara konsisten pada periode grafik tertentu. Jadi menurun ya, grafiknya akan menurun dari atas ke bawah. Ini namanya fungsi peluruan eksponen. Contohnya, seorang pasien harus rutin meminum obat. Dosis obat yang diminum adalah 50 mikrogram. 1 jam setelah minum, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuh. Proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Pertanyaannya adalah, berapa banyak dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam, 2 jam, dan 3 jam? Pertanyaan berikutnya, bagaimana model matematika yang dapat menyatakan peluruhan dosis obat tersebut? Dan yang terakhir adalah gambarkan grafiknya. Oke, dari soal tersebut kita bisa mengetahui dosis awalnya itu adalah 50 mikrogram yang dimasukkan ke tubuh ya. Setelah itu nanti dalam 1 jam itu diminum, dosisnya akan hilang separuhnya atau keluar dari tubuhnya. Maka kita misalkan dosis pada X waktu dilambangkan dengan Fx. Untuk X yang pertama, X0 awalnya itu dosisnya berapa? Masih 50 ya. Setelah 1 jam atau X-nya sama dengan 1, dosisnya akan tersisa setengahnya. Setengah dari yang ada, berarti setengah dari 50. Fx sama dengan F1 itu sama dengan setengah kalikan F0 atau setengah dari 50, hasilnya 25. Setelah 2 jam berikutnya, maka dosisnya berkurang dari setengah di saat 1 jam, yaitu setengah dikalikan 25. Setengah dikalikan 25. Pada 3 jam berikutnya tentunya ya setengah dari saat 2 jam atau setengah dikalikan 12, setengah hasilnya 6,25. Jadi dosis obat yang masih tertinggal di dalam tubuh pasien setelah 1 jam ada berapa? 25 mikrogram. Kalau 2 jam 12,5 mikrogram, dan setelah 3 jam masih ada 6,25 mikrogram. Ini untuk dosis awalnya. Dari sini kita bisa membandingkan. Untuk yang B yaitu model matematikanya. Model matematikanya bagaimana? Kita tahu ketika kondisi awal waktunya 0 itu 50 kan ya. Ketika waktunya kedua itu setengahnya dari 50. Ketika 2 jam berikutnya setengah dari 50 kan. Setengah dari 50. Awalnya adalah setengah dari 50. Awalnya adalah 50 kan. Awalnya 50. Setelah itu 1 jam berikutnya setengahnya dari 50 nih. 1 jamnya dari 50. Setelah itu setengahnya dari hasil setengah dari 50 atau 25 kan, setengah dari 25. Itu setengah dari 50. Untuk jam yang ketiga setengahnya, ini kan setengahnya setengah dari 50, berikutnya setengah dari 50. Kalau seperti ini kita bisa menuliskan yang pertama, ini kita lihat setengah pangkat 0 50. Ini yang setengah pangkat 1 pada waktu 1, setengahnya pangkat 1. Kalau jam kedua setengahnya pangkat 2,
jam ketiga setengahnya pangkat 3. Jadi setengah itu agak dipangkatkan dengan bilangan yang naik. Kalau ada n, ya setengah dari n dikalikan 50 atau kondisi awal. Dari sini kita bisa membuat untuk model matematika. Jadi fungsi eksponen yang dapat menyatakan peluruan dosis obat tersebut dari dalam tubuh pasien pada jam tertentu adalah Fn sama dengan setengah pangkat n dari 50 atau setengah pangkat. Kalau Fx itu ya setengah x dari 50. Lalu bagaimana membuat gambarnya? Untuk membuat gambarnya kita buat titik bantu ya. Titik bantunya mulai dari 0. Kalau 0 Fx-nya berapa? 30. Tadi di awal sudah kita lihat ya, kita hitung. Kalau 1 jam berikutnya 25. Kalau 2 jam berikutnya masih 12,5. Kalau 3 jam berikutnya 6,25. Kalau 4 jam berikutnya 3,125. 5 seperti itu. Kita buat titik-titiknya dalam koordinat kartesius, maka nanti jangan lupa sampaikan titik. Maka nanti akan kita peroleh untuk kurvanya dengan menghubungkan titik-titik tadi ya, antara 0,30, 1,25, 2,12,5 dan seterusnya seperti pada gambar ini. Mungkin itu untuk materi kali ini. Anda bisa mengasah kemampuan Anda dengan membaca lagi atau menonton video kembali dan mengerjakan soal berikut ini. Ada 5 soal ya yang harus dikerjakan untuk melatih kemampuan Anda. Kalau masih bingung bisa menonton video kembali dari awal agar dapat mengerjakan soal-soal ini. Terima kasih atas waktunya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.